Namaku Aisyah Prameswari. Dulu aku percaya bahwa cinta adalah ibadah paling panjang yang bisa dilakukan seorang perempuan, sampai akhirnya aku sadar bahwa ada laki-laki yang menjadikan pengorbanan istrinya sebagai tangga menuju langit, lalu setelah sampai di puncak, ia menendang tangga itu hingga jatuh berkeping-keping. Selama 7 tahun pernikahanku dengan Raka Mahendra, aku bekerja dari pagi hingga larut malam di sebuah toko kain kecil di Pasar Tanah Abang, menahan lapar, menelan lelah, menyembunyikan air mata di balik senyum, hanya agar suamiku bisa menyelesaikan pendidikan kedokterannya, sementara ibu mertuaku, Bu Ratih, selalu menatapku seperti aku hanyalah debu yang menempel di lantai rumahnya. Perempuan miskin sepertimu seharusnya tahu diri, Aisyah, katanya suatu malam ketika aku pulang membawa amplop berisi uang kuliah Raka, kau beruntung anakku masih mau memanggilmu istri, dan saat itu aku hanya menunduk, karena aku pikir diamku adalah bentuk hormat. Padahal ternyata diamku hanya membuat mereka semakin berani menginjakku. Raka dulu bukan siapa-siapa, hanya mahasiswa kedokteran dengan jas putih lusuh dan mimpi besar yang selalu ia ceritakan sambil menggenggam tanganku. Kalau aku jadi dokter nanti, Syah, hidup kita akan berubah. Aku akan belikan rumah untukmu. Aku akan buat ibu bangga. Aku akan jadi suami yang pantas untukmu. Dan bodohnya aku percaya. Aku percaya sampai menjual gelang peninggalan ibuku. Aku percaya sampai menolak membeli baju baru selama bertahun-tahun. Aku percaya sampai tubuhku kurus dan tanganku kasar karena bekerja tanpa henti. Aku percaya sampai aku lupa bahwa seseorang yang terlalu sering diselamatkan kadang tidak berterima kasih, melainkan merasa dirinya memang pantas disembah. Ketika Raka akhirnya menjadi dokter spesialis terkenal di Jakarta, wajahnya mulai berubah, suaranya mulai dingin, langkahnya mulai jauh, dan matanya tidak lagi mencari mataku ketika pulang ke rumah. Ia lebih sering tersenyum pada layar ponselnya daripada padaku, lebih sering menyebut nama Nadia dengan alasan pekerjaan. Seorang perawat cantik berkulit putih, muda, dan selalu terlihat sempurna dalam seragamnya. Perempuan yang awalnya ia bilang hanya rekan kerja, lalu menjadi orang yang mengerti tekanan pekerjaanku, lalu akhirnya menjadi alasan mengapa ia pulang dengan aroma parfum asing di kemejanya. Suatu malam hujan turun sangat deras, aku menunggu Raka di ruang tamu dengan semangkuk sup hangat yang sudah 3 kali kupanaskan ulang. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari ketika pintu terbuka. Ia masuk dengan wajah lelah namun bukan lelah karena bekerja, melainkan lelah menyembunyikan kebohongan. Kita perlu bicara, katanya tanpa duduk, dan sebelum aku sempat bertanya, ia meletakkan map coklat di atas meja. Map itu seperti pisau yang dibungkus kertas. Aku ingin bercerai. Ucapnya datar, seolah ia sedang membatalkan janji makan siang, bukan menghancurkan hidup perempuan yang membangun seluruh hidupnya dari sisa-sisa mimpi lelaki itu. Dunia di sekelilingku mendadak sunyi, bahkan suara hujan seperti berhenti. Aku menatapnya lama, mencari Raka yang dulu pernah menangis di pangkuanku karena takut gagal ujian anatomi, mencari Raka yang dulu mencium tanganku sambil berjanji tidak akan pernah meninggalkanku. Tapi yang berdiri di depanku hanyalah Dokter Raka Mahendra. Dokter tampan dengan jas mahal, jam tangan mewah, dan hati yang sudah dipenuhi kesombongan. Kenapa? Tanyaku lirih, meski sebenarnya hatiku sudah tahu jawabannya, dan ia menghela napas seakan akulah masalah terbesar dalam hidupnya. Kita sudah tidak sejalan, Syah, kau tidak bisa mengimbangi kehidupanku sekarang. Aku butuh pasangan yang bisa berdiri sejajar denganku, bukan seseorang yang selalu mengingatkanku pada masa susah. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada tamparan, karena ternyata masa susah yang dulu kupikul bersamanya kini dianggap noda yang ingin ia hapus. Sebelum aku sempat menjawab, Bu Ratih keluar dari kamarnya dengan senyum kemenangan yang selama ini ia sembunyikan, seolah ia sudah menunggu adegan ini sejak lama. Akhirnya kau sadar juga, Raka, katanya sambil melipat tangan di dada. Lalu menatapku dari ujung rambut sampai kaki. Aisyah, jangan membuat drama, kau memang sudah tidak pantas mendampingi anakku. Seorang dokter terkenal butuh istri yang berkelas, berpendidikan, cantik, bukan perempuan pasar yang bau keringat dan hanya bisa mengungkit jasa. Dadaku panas, tapi aku masih mencoba menahan diri. Bu, semua uang kuliah Raka dulu. Diam, bentaknya, jangan sebut-sebut itu lagi. Kalau kau memberi, berarti kau ikhlas. Jangan sekarang menagih seperti rentenir. Raka hanya berdiri diam, dan diamnya malam itu adalah pengkhianatan paling kejam, karena ia tahu semua yang dikatakan ibunya dusta.
Ia tahu siapa yang membayar kosnya, bukunya, praktiknya, bahkan jas pertamanya, tapi ia memilih membiarkan aku dihancurkan. 3 hari kemudian, aku tidak hanya menerima gugatan cerai, tetapi juga diusir dari rumah yang sebagian besar cicilannya kubayar dengan keringatku sendiri, rumah yang suratnya ternyata sudah diam-diam dibalik-namakan atas nama Bu Ratih dengan bantuan Raka, rumah yang kupel setiap pagi, yang dindingnya kusentuh dengan harapan suatu hari akan dipenuhi tawa anak-anak kami, kini menjadi tempat di mana koperku dilempar keluar seperti barang rongsokan. "Pergi," kata Bu Ratih sambil berdiri di ambang pintu, "jangan pernah kembali. Mulai hari ini, kau bukan siapa-siapa." Nadia berdiri di belakang Raka hari itu, memakai dress biru muda, wajahnya lembut namun matanya penuh kemenangan. Ia bahkan berani tersenyum kecil saat melihatku memungut pakaian yang jatuh ke tanah, dan ketika aku menatap Raka untuk terakhir kali, berharap masih ada setitik rasa bersalah di sana, ia hanya berkata, "Aku akan transfer sedikit uang agar kau bisa mulai hidup baru." "Sedikit uang," katanya, "setelah 7 tahun hidupku habis untuk membuatnya menjadi seseorang." Aku pergi malam itu tanpa menangis di depan mereka, bukan karena aku kuat, tetapi karena air mataku sudah terlalu mahal untuk jatuh di hadapan orang-orang murah seperti mereka. Aku tidur di kamar kontrakan sempit milik sahabat lamaku, Dini, dan selama berhari-hari aku tidak mampu makan dengan benar, bukan karena tidak ada makanan, tetapi karena setiap suapan terasa seperti batu. Dini berkali-kali memelukku, "Kau harus melawan, Syah. Jangan biarkan mereka mengambil semuanya." Tapi aku hanya menatap kosong ke dinding. Sampai suatu sore sebuah telepon dari nomor tak dikenal mengubah segalanya. Suara di seberang sana adalah suara laki-laki tua yang tenang namun tegas, memperkenalkan diri sebagai Pak Surya, pengacara pribadi almarhum ayahku, ayah yang meninggal ketika aku masih kecil dan selama ini, kukira hanya meninggalkan kenangan buram serta foto hitam putih. "Ibu Aisyah," katanya, "saya sudah mencari Anda cukup lama, ada dokumen warisan yang harus segera Anda ketahui." Aku hampir tertawa pahit. Warisan apa yang mungkin dimiliki keluargaku, sementara selama ini aku hidup seperti orang yang harus meminta izin pada dunia untuk bernapas. Tetapi keesokan harinya, saat aku duduk di kantor hukum mewah di kawasan Sudirman, tanganku gemetar ketika Pak Surya meletakkan beberapa berkas di hadapanku. Sertifikat tanah, saham perusahaan, rekening deposito, dan satu nama perusahaan yang membuat napasku tercekat, Prameswari Medika Nusantara, jaringan klinik dan rumah sakit swasta yang ternyata didirikan oleh ayah kandungku sebelum ia meninggal, lalu dikelola oleh wali amanah sampai aku dianggap siap secara hukum dan mental untuk menerimanya. "Ayah Anda bukan orang miskin, Bu Aisyah," ujar Pak Surya. "Beliau sengaja menyembunyikan sebagian besar asetnya karena konflik keluarga besar. Kami baru bisa menghubungi Anda setelah menemukan data terbaru Anda. Dan ada satu hal penting lagi, Rumah Sakit Mahendra Kare, tempat suami Anda bekerja dan menjadi wajah utamanya, berada di bawah grup perusahaan yang mayoritas sahamnya kini secara sah menjadi milik Anda." Dunia berputar di kepalaku, bukan karena sedih, tetapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Tuhan seperti membuka tirai dan memperlihatkan bahwa keadilan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang dalam map hitam berisi tanda tangan dan stempel resmi. Malam itu aku tidak tidur, aku membaca semua berkas berkali-kali, menangis bukan karena Raka, melainkan karena akhirnya aku memahami satu hal. Mereka membuangku karena mengira aku tidak punya apa-apa, mereka menginjakku karena mengira aku lemah, mereka mempermalukanku karena mengira aku sendirian, padahal mereka tidak tahu bahwa perempuan yang mereka usir dari rumah itu akan segera berdiri di atas panggung yang sama, bukan sebagai tamu, bukan sebagai mantan istri yang memohon belas kasihan, tetapi sebagai pemilik takdir baru yang akan membuat wajah mereka pucat satu persatu. 2 minggu setelah perceraian diproses, undangan pernikahan Raka dan Nadia tersebar di media sosial, begitu cepat seolah mereka sudah menyiapkannya. Bahkan sebelum aku resmi dilepaskan, foto prewedding mereka memenuhi layar ponselku. Raka dengan jas putih elegan, Nadia dengan gaun satin, keduanya tersenyum di depan rumah sakit yang dulu kubantu bangun dari belakang layar. Captionnya berbunyi, "Cinta sejati selalu menemukan jalannya." Aku menatap kalimat itu lama, lalu tertawa kecil. "Cinta sejati," katanya,
Padahal yang mereka sebut cinta hanyalah pengkhianatan yang diberi bunga dan lampu sorot. Dini marah besar ketika melihat undangan itu. Jangan datang, Syah. Mereka hanya ingin mempermalukanmu, tetapi aku menggeleng pelan. Untuk pertama kalinya mataku terasa jernih. Aku akan datang, kataku, dan aku akan membawa hadiah. Dini menatapku bingung. Hadiah apa? Aku tersenyum tipis sambil menutup map hitam di depanku. Hadiah yang akan membuat mereka mengingat namaku sampai akhir hidup mereka. Hari pernikahan itu tiba dengan langit Jakarta yang cerah, terlalu cerah untuk sebuah hari yang akan dipenuhi kehancuran. Gedung ballroom Hotel Bintang 5 dihiasi bunga putih, kristal, dan lampu gantung besar. Para tamu datang dengan pakaian mahal, dokter-dokter senior, pejabat, influencer kesehatan, keluarga kaya. Semuanya memuji pasangan pengantin yang tampak sempurna. Bu Ratih berjalan mondar-mandir dengan kebaya emas, wajahnya bersinar bangga seolah baru saja menikahkan seorang pangeran. Sementara Nadia duduk di pelaminan dengan mahkota kecil di rambutnya, tersenyum manis seperti perempuan paling beruntung di dunia, dan Raka berdiri di sampingnya, tampan, percaya diri, penuh kemenangan. Tidak ada yang menyadari ketika aku masuk melalui pintu utama dengan gaun hitam sederhana namun anggun, rambutku disanggul rapi, wajahku tenang, dan di tanganku ada sebuah kotak beludru merah tua yang diikat pita emas. Beberapa tamu mulai berbisik ketika mengenaliku, itu mantan istrinya, kan? Berani sekali dia datang. Kasihan, mungkin belum bisa move on. Bisikan itu menyayat, tetapi kali ini aku tidak berdarah, karena luka yang sudah berubah menjadi baja tidak bisa lagi dilukai oleh mulut-mulut kecil. Bu Ratih melihatku lebih dulu, wajahnya langsung mengeras. Ia menghampiriku dengan langkah cepat dan suara tertahan. Untuk apa kau datang ke sini? Tanyanya penuh racun. Kau ingin membuat keributan. Aku tersenyum sopan. Saya datang membawa hadiah untuk pengantin. Matanya menyipit. Kami tidak membutuhkan apapun darimu. Oh, saya yakin hadiah ini sangat mereka butuhkan. Jawabku pelan. Cukup pelan hingga hanya ia yang mendengar. Namun cukup tajam untuk membuat wajahnya berubah. Raka akhirnya melihatku dari pelaminan, senyumnya memudar sepersekian detik. Nadia mengikuti arah pandangnya dan wajahnya langsung tegang. Mungkin ia takut aku akan menangis, berteriak, atau memohon. Mungkin ia sudah menyiapkan ekspresi kasihan palsu untuk kamera tamu. Tetapi aku berjalan ke depan dengan langkah mantap, menaiki panggung pelaminan di hadapan ratusan pasang mata, lalu menyerahkan kotak beludru itu kepada Raka. Selamat atas pernikahanmu, Dr. Raka. Kataku dengan suara jernih, aku membawa sesuatu yang dulu kau tinggalkan, sesuatu yang sepertinya sudah waktunya kau terima kembali. Raka menatap kotak itu, lalu menatapku. Aisyah, jangan lakukan sesuatu yang memalukan, bisiknya. Aku tersenyum, tenang. Aku hanya mengembalikan milikmu. Nadia berusaha tertawa kecil. Mas Raka, mungkin Mbak Aisyah hanya ingin memberi kenang-kenangan. Lalu ia membuka kotak itu dengan gerakan anggun. Tetapi begitu tutupnya terangkat, senyumnya lenyap. Di dalam kotak itu bukan perhiasan, bukan foto lama, bukan surat cinta, melainkan sebuah flash disk hitam, salinan dokumen transfer uang selama 7 tahun, bukti pembayaran kuliah Raka, bukti cicilan rumah, rekaman CCTV Raka dan Nadia memasuki apartemen bersama saat aku masih menjadi istrinya, serta satu amplop putih berstempel resmi perusahaan Prameswari Medika Nusantara. Sebelum Raka sempat menutup kotak itu, layar besar di ballroom yang semula menampilkan foto prewedding mereka mendadak berubah, menampilkan slide pertama. Persembahan untuk Dr. Kam, Raka Mahendra. Kisah sukses yang dibayar oleh perempuan yang ia buang, seluruh ruangan langsung riuh. Bu Ratih berteriak panik, matikan. Matikan layarnya. Tetapi operator acara tidak bergerak, karena sejak pagi ia sudah menerima instruksi dari seseorang yang kini berdiri tenang di tengah panggung, yaitu aku. Satu persatu bukti muncul di layar, kwitansi, pesan mesra Raka kepada Nadia, rekaman suara Bu Ratih yang menghina aku sebagai perempuan miskin, percakapan Raka yang berjanji akan menceraikanku setelah kontrak promosinya sebagai dokter selesai. Wajah para tamu berubah dari tersenyum menjadi kaku, para dokter senior saling berpandangan. Beberapa tamu mulai merekam. Nadia pucat seperti gaunnya sendiri, sementara Raka mencengkeram tanganku dengan kasar dan berbisik marah. Kau gila, kau mau menghancurkan karierku? Aku menatap tangannya yang mencengkeramku,
lalu menatap matanya. Tidak, Raka. Jawabku pelan namun terdengar jelas karena mikrofon di dekat pelaminan masih menyala. Aku hanya berhenti membangun hidupmu. Ruangan mendadak sunyi, bahkan napas orang-orang seperti tertahan. Lalu aku mengambil amplop putih dari kotak itu dan mengangkatnya di hadapan semua tamu. Dan hadiah terakhirku untukmu, kataku, mulai hari ini, kontrakmu sebagai Direktur Wajah Publik Mahendra Care sedang ditinjau ulang, karena pemegang saham mayoritas baru tidak ingin rumah sakitnya dipimpin oleh laki-laki yang menipu, berzina, dan membuang perempuan yang membiayai pendidikannya. Raka tertawa gugup. Pemegang saham mayoritas? Apa maksudmu? Aku mendekat setengah langkah, menatap wajah lelaki yang dulu kusebut rumah, lalu berkata dengan suara paling tenang yang pernah kumiliki, perkenalkan, Dr. Raka, namaku Aisyah Prameswari, pemilik Sah Prameswari Medika Nusantara, grup yang menaungi rumah sakit tempat kau membangun nama besarmu. Dan pada saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat Bu Ratih kehilangan kata-kata, Nadia kehilangan senyum, dan Raka kehilangan warna dari wajahnya. Detik ketika kata-kataku menggantung di udara seperti vonis yang tidak bisa ditarik kembali, seluruh ballroom yang sebelumnya penuh tawa berubah menjadi lautan keheningan yang mencekik, wajah-wajah yang tadi tersenyum kini menegang, mata-mata yang tadinya kagum kini berubah menjadi penasaran, curiga, bahkan sebagian mulai menunjukkan rasa jijik, dan di tengah semua itu, Raka Mahendra laki-laki yang pernah menjadi pusat duniaku berdiri dengan tangan gemetar, bibirnya terbuka, namun tak satu kata pun keluar, seolah seluruh keberaniannya yang dulu ia gunakan untuk menginjakku kini lenyap begitu saja ketika ia menyadari bahwa perempuan yang ia buang bukan lagi Aisyah yang lemah, melainkan seseorang yang memegang kendali atas seluruh masa depannya. Itu tidak mungkin. Bisiknya akhirnya, suaranya serak, penuh ketidakpercayaan, kau hanya perempuan biasa. Aku tersenyum tipis, bukan karena senang, tetapi karena akhirnya aku melihat kenyataan yang selama ini ia tolak. Benar, aku perempuan biasa, tapi aku tidak pernah menjadi milikmu untuk kau tentukan nilainya. Jawabku tenang. Sementara di belakangnya Nadia mulai mundur perlahan, matanya berkaca-kaca bukan karena sedih, melainkan karena takut kehilangan semua yang baru saja ia dapatkan. Takut bahwa dongeng indah yang ia bangun di atas penderitaanku akan runtuh dalam sekejap. Bu Ratih, yang biasanya paling lantang, kini hanya bisa berdiri kaku, tangannya gemetar memegang ujung kebaya, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Ia mencoba berbicara, mencoba mengembalikan kendali. Ini pasti bohong. Perempuan ini hanya ingin menghancurkan reputasi anak saya. Suaranya terdengar nyaring namun kosong, tidak lagi memiliki kekuatan seperti dulu, karena kini semua mata tidak lagi memandangnya sebagai ibu dari dokter hebat, melainkan sebagai bagian dari skandal yang baru saja terbuka di depan publik. Salah satu dokter senior yang duduk di barisan depan berdiri perlahan, wajahnya serius. Dokter Raka, apakah semua ini benar? Pertanyaan itu seperti peluru yang ditembakkan tepat ke dada Raka. Ia menoleh panik, mencari pembelaan, mencari seseorang yang akan berdiri di sisinya seperti dulu aku berdiri tanpa syarat, tetapi tidak ada. Bahkan Nadia kini menjauh satu langkah darinya, seolah tidak ingin ikut tenggelam dalam kehancuran yang ia bantu ciptakan. Aku mengambil satu langkah maju, suara langkahku menggema di lantai marmer yang dingin. Tidak perlu bertanya kepadanya, kataku. Semua bukti sudah ada di layar, dan jika masih kurang, saya bisa menyerahkan salinan lengkap kepada pihak rumah sakit, asosiasi dokter, bahkan media. Kata media membuat beberapa tamu langsung berbisik panik, karena mereka tahu, sekali skandal seperti ini keluar, tidak hanya satu orang yang akan jatuh, tetapi seluruh jaringan reputasi yang terhubung dengannya bisa ikut hancur. Raka akhirnya kehilangan kesabarannya, ia meraih lenganku dengan kasar. Hentikan ini sekarang, Aisyah. Kau pikir kau menang? Kau hanya mempermalukan dirimu sendiri. Matanya merah, nadanya penuh amarah. Tetapi di balik itu ada ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Aku menatap tangannya yang mencengkeramku, lalu perlahan melepaskannya. Aku tidak datang untuk menang. Jawabku pelan. Aku datang untuk menutup bab lama dalam hidupku, dan membuka bab baru yang tidak akan pernah melibatkanmu lagi. Kata-kataku bukan ancaman, melainkan keputusan, dan justru itulah yang membuatnya semakin tidak berdaya. Tiba-tiba suara tepukan tangan terdengar dari arah belakang, satu tepukan, lalu dua, lalu semakin banyak,
Semua mata beralih ke sumber suara itu, dan dari kerumunan tamu muncul Pak Surya dengan langkah tenang, diikuti oleh beberapa pria dan wanita berpakaian formal yang jelas bukan tamu biasa. "Perkenalkan," katanya dengan suara tegas, "kami adalah perwakilan resmi dari Prameswari Medika Nusantara, dan kami hadir hari ini untuk memastikan bahwa transisi kepemilikan berjalan dengan baik." Suasana semakin tegang, beberapa tamu mulai mengambil ponsel mereka, merekam setiap detik yang terjadi, karena mereka tahu, ini bukan lagi sekadar drama keluarga, ini adalah kejatuhan publik seorang dokter terkenal. Nadia yang sejak tadi diam akhirnya berbicara, suaranya bergetar, "Mas Raka, ini semua tidak benar, kan?" Pertanyaan itu terdengar seperti anak kecil yang memohon agar mimpinya tidak dihancurkan, tetapi Raka tidak menjawab, ia hanya menatapku dengan mata penuh kebencian, seolah aku adalah sumber dari semua kesialannya, padahal akulah yang dulu menjadi sumber dari semua keberhasilannya. Aku menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara yang cukup keras untuk didengar seluruh ruangan, 7 tahun yang lalu, aku memilih untuk mencintai seorang pria yang tidak punya apa-apa. Aku bekerja, aku berkorban, aku percaya bahwa suatu hari ia akan menghargai semua itu, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia memilih perempuan lain ketika ia sudah berada di puncak, ia membuangku seperti barang yang tidak lagi berguna, dan hari ini, aku hanya ingin memastikan satu hal, bahwa tidak ada lagi perempuan yang akan diperlakukan seperti itu tanpa konsekuensi. Kata-kataku membuat beberapa wanita di antara tamu mulai menatapku dengan ekspresi berbeda. Bukan lagi kasihan, tetapi hormat. Bu Ratih tiba-tiba maju dengan wajah marah. "Cukup. Kau pikir dengan uang dan kekuasaan kau bisa membeli segalanya?" Aku menatapnya lurus. "Tidak, Bu," jawabku tenang. "Tapi dengan uang dan kekuasaan, saya bisa memastikan keadilan yang dulu tidak pernah saya dapatkan." Kata-kata itu seperti tamparan yang lebih keras dari apapun yang pernah ia katakan padaku. Pak Surya kemudian menyerahkan sebuah dokumen kepada Raka. "Ini adalah surat resmi penangguhan jabatan Anda sebagai Direktur Wajah Publik Mahendra Care. Efektif mulai hari ini, sampai investigasi internal selesai." Tangan Raka gemetar saat menerima dokumen itu, matanya membaca cepat, lalu ia menggeleng tidak percaya. "Kalian tidak bisa melakukan ini, aku wajah rumah sakit ini, aku yang membangun reputasi." "Salah," potongku pelan, "aku yang membangun fondasinya." Dan untuk pertama kalinya, ia tidak bisa membantah. Nadia mundur beberapa langkah lagi, air matanya mulai jatuh, tetapi tidak ada yang menghiburnya, tidak ada yang memeluknya, karena semua orang kini sibuk menyelamatkan diri mereka sendiri dari skandal yang semakin membesar. Tiba-tiba salah satu tamu berteriak, "Media sudah di luar." Dan seperti badai yang datang tanpa peringatan, suasana langsung kacau. Beberapa tamu berusaha keluar, beberapa tetap bertahan untuk melihat akhir dari drama ini. Sementara Raka berdiri di tengah semua itu, sendirian, tanpa siapapun di sisinya. Bahkan ibunya kini terlihat lebih sibuk menutupi wajahnya daripada membelanya. Aku mengambil kotak beludu itu kembali, menutupnya dengan tenang, lalu berkata pelan namun jelas, "Ini baru permulaan." Sebelum berbalik dan melangkah turun dari panggung, meninggalkan di belakangku suara-suara panik, teriakan, dan kehancuran yang perlahan merambat seperti api, dan saat pintu ballroom terbuka di hadapanku, cahaya dari luar menyambutku seperti awal dari kehidupan baru. Tetapi di dalam hatiku aku tahu, ini belum selesai, karena apa yang telah mereka lakukan padaku bukan hanya tentang pengkhianatan, melainkan tentang harga diri yang diinjak, tentang 7 tahun yang dicuri, tentang luka yang tidak akan sembuh hanya dengan 1 hari balas dendam. Dan aku bersumpah dalam diam, bahwa aku akan mengambil kembali setiap hal yang pernah menjadi milikku, bukan hanya uang, bukan hanya nama, tetapi juga harga diriku, dan kali ini, aku tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar merasakan apa artinya kehilangan segalanya. Hari-hari setelah pernikahan yang berubah menjadi skandal itu tidak berjalan seperti yang pernah dibayangkan oleh Raka dan keluarganya, melainkan seperti mimpi buruk yang terus berulang tanpa jeda. Video kejadian di ballroom menyebar ke seluruh media sosial hanya dalam hitungan jam. Nama dokter Raka Mahendra yang dulu dielu-elukan kini menjadi bahan perbincangan panas, bukan karena prestasi, tetapi karena pengkhianatan, ketidakjujuran, dan skandal perselingkuhan yang terbongkar di depan umum. Para pasien mulai membatalkan janji konsultasi, sponsor menarik kontrak,
Bahkan beberapa dokter senior yang dulu memujinya kini secara terbuka menjaga jarak, sementara investigasi internal rumah sakit berjalan cepat di bawah perintahku sebagai pemegang saham mayoritas, dan setiap bukti yang dulu ia anggap aman kini berubah menjadi jerat yang semakin mengencang di lehernya. Aku tidak perlu mengejarnya. Dunia yang dulu ia banggakan kini yang perlahan menghancurkannya, satu demi satu pintu tertutup di hadapannya, sampai akhirnya keputusan resmi keluar. Lisensi praktiknya ditangguhkan sementara, jabatannya dicabut, dan namanya dicoret dari proyek besar yang selama ini menjadi kebanggaannya, dan saat berita itu dipublikasikan, aku sedang duduk tenang di ruang kerjaku yang baru, memandangi langit Jakarta dari balik kaca besar, merasakan sesuatu yang aneh, bukan bahagia, bukan pula sedih, melainkan kelegaan yang dalam, seperti akhirnya bisa bernapas setelah bertahun-tahun tenggelam. Namun drama belum berhenti, karena seperti yang selalu terjadi, ketika seseorang jatuh, mereka akan mencoba menyeret orang lain agar tidak jatuh sendirian, dan Raka memilih untuk kembali mencariku. Suatu malam ia datang ke kantor tanpa janji, wajahnya jauh berbeda dari pria yang berdiri di pelaminan beberapa minggu lalu, matanya cekung, rambutnya berantakan, dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia terlihat kecil, benar-benar kecil. "Aisyah, tolong," katanya dengan suara pecah ketika akhirnya berdiri di depanku. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi nada merendahkan, hanya sisa-sisa dari seseorang yang kehilangan segalanya. Aku menatapnya lama sebelum menjawab, "Apalagi yang bisa aku tolong, Raka?" Ia mendekat satu langkah. "Aku salah. Aku tahu aku salah. Aku hanya butuh kesempatan. Kau bisa menghentikan semua ini. Kau pemiliknya sekarang. Kau bisa menarik laporan, kau bisa. Aku bisa menyelamatkanmu?" Potongku pelan, dan ia mengangguk cepat seperti orang yang menggenggam harapan terakhirnya. Aku tersenyum tipis. "Lucu sekali," kataku, "dulu ketika aku memohon agar kau tidak meninggalkanku, kau tidak memberi kesempatan itu. Sekarang ketika kau yang jatuh, kau berharap aku melakukan sesuatu yang bahkan kau tidak pernah lakukan untukku." Wajahnya memucat. Aku panik waktu itu, Kau hanya memilih dirimu sendiri," jawabku tenang. Dan kalimat itu seperti pisau yang menancap tepat di dadanya. Ia mencoba mendekat lagi, bahkan berani menyentuh tanganku. "Aku masih mencintaimu, Syah. Aku sadar sekarang, semua yang aku punya dulu. Itu karena kamu." Aku menarik tanganku perlahan. "Tidak," kataku lembut namun tegas. "Semua yang kau punya dulu adalah hasil dari kerja kerasku yang kau nikmati. Itu bukan cinta, itu pemanfaatan." Dan untuk pertama kalinya, ia tidak bisa membalas dengan kata-kata, hanya diam dengan mata berkaca-kaca. Di saat yang sama, kehidupan Nadia tidak lebih baik. Setelah skandal itu, ia menjadi sasaran kebencian publik, dijuluki perebut suami orang, karirnya sebagai perawat hancur, bahkan rumah sakit tempatnya bekerja memutus kontraknya untuk menjaga reputasi. Ia mencoba bertahan di sisi Raka pada awalnya. Tetapi ketika uang mulai habis, ketika tekanan semakin besar, ketika tidak ada lagi kemewahan yang dulu ia nikmati, ia mulai berubah. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi, sampai suatu hari ia pergi tanpa pamit, meninggalkan Raka sendirian di apartemen yang dulu mereka gunakan untuk berkhianat, dan ironisnya, tempat itu kini menjadi simbol kehancurannya sendiri. Sementara itu, Bu Rati yang dulu begitu bangga kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa semua yang ia bangun dengan kesombongan runtuh dalam sekejap. Teman-teman sosialitanya menjauh, undangan acara berhenti datang, bahkan beberapa orang secara terang-terangan membicarakannya di belakang, menyebutnya sebagai ibu yang gagal mendidik anak. Dan yang paling menyakitkan baginya adalah kenyataan bahwa rumah yang dulu ia usir aku darinya kini secara hukum kembali menjadi bagian dari aset perusahaan yang kupimpin, dan aku memiliki hak penuh atasnya. Suatu siang aku berdiri di depan rumah itu lagi, rumah yang dulu menjadi saksi air mataku. Pintunya terbuka perlahan ketika aku masuk dengan langkah tenang. Bu Ratih berdiri di ruang tamu. Wajahnya menegang ketika melihatku. "Untuk apa kau datang?" tanyanya dengan suara yang masih mencoba tegas. Meski jelas kehilangan kekuatannya, aku menatap sekeliling rumah itu. Setiap sudutnya menyimpan kenangan yang dulu menyakitkan, namun kini terasa seperti bagian dari masa lalu yang sudah selesai. "Saya datang untuk menyelesaikan sesuatu," jawabku, lalu menyerahkan dokumen resmi kepadanya. Tangannya gemetar saat membaca. "Apa ini?"
Pemberitahuan pengosongan rumah, kataku datar. Rumah ini akan dialihkan sebagai aset operasional perusahaan, matanya membesar. Kau tidak bisa melakukan ini. Ini rumahku. Tidak, jawabku pelan. Ini rumah yang dibayar dengan uangku. Yang kau ambil secara tidak sah. Dan sekarang aku hanya mengambilnya kembali. Air matanya akhirnya jatuh, bukan karena penyesalan, tetapi karena kehilangan, dan untuk pertama kalinya aku tidak merasa marah melihatnya, hanya kosong. Beberapa minggu kemudian, semuanya benar-benar berakhir. Raka kehilangan lisensi praktiknya secara permanen setelah investigasi menemukan pelanggaran etika berat. Ia mencoba melamar pekerjaan di tempat lain tetapi namanya sudah tercemar, tidak ada yang mau mengambil risiko. Ia menjual barang-barangnya satu persatu untuk bertahan hidup, sementara aku membangun kembali hidupku dari awal, tetapi kali ini bukan dari nol, melainkan dari kekuatan yang selama ini tersembunyi. Aku mengembangkan Prameswari Medika Nusantara menjadi jaringan kesehatan yang lebih besar, lebih transparan, dan lebih manusiawi, memastikan bahwa tidak ada lagi kisah seperti milikku terjadi di bawah naungan perusahaanku. Aku mempekerjakan banyak perempuan yang dulu dipandang sebelah mata, memberi mereka kesempatan, memberi mereka suara. Suatu sore, saat aku berdiri di balkon kantor, menatap matahari yang perlahan tenggelam, Dini datang dan berdiri di sampingku. Kau akhirnya mendapatkan semuanya kembali, katanya pelan. Aku tersenyum tipis. Bukan semuanya. Jawabku. Aku mendapatkan diriku kembali. Dan itu jauh lebih berharga dari apapun. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar bahwa Raka terlihat di sebuah klinik kecil di pinggiran kota, bekerja sebagai asisten tanpa nama besar, tanpa gelar yang dibanggakan, hanya bayangan dari dirinya yang dulu, dan ketika aku mendengar itu, aku tidak merasa puas, tidak merasa ingin menertawakan, aku hanya diam, karena pada akhirnya, balas dendam terbaik bukanlah menghancurkan mereka sepenuhnya, melainkan membiarkan mereka hidup dengan konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Dan di suatu malam yang tenang, aku membuka kembali kotak beludru merah itu, melihat flash disk di dalamnya, simbol dari semua yang pernah terjadi, lalu menutupnya perlahan dan menyimpannya di laci, bukan sebagai senjata lagi, tetapi sebagai pengingat bahwa aku pernah jatuh begitu dalam, dan aku berhasil bangkit lebih tinggi dari yang pernah kubayangkan. Dan kali ini, tidak ada siapapun yang akan bisa menjatuhkanku lagi.